Sialan, aku sudah dewasa, kenapa kau menangis sekeras itu? Aku belum sepenuhnya menghilang, tapi aku hampir lenyap. Dengan kekuatan jiwaku, bahkan jika aku mencapai surga ke-9, akan sulit untuk memulihkan tubuhku. Pada saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Mendengar bahwa Raja Iblis Awan Merah masih hidup, Chen Ping segera menyeka air matanya dan berkata, "Senior, meskipun kau tidak bisa mendapatkan kembali tubuh fisikmu, kau bisa tetap berada di lautan kesadaranku seumur hidupmu. Lupakan saja, aku tidak ingin selamanya berada di lautan kesadaranmu. Kau bermain dengan perempuan setiap hari, dan aku memperhatikanmu setiap hari." "Aku tidak tahan," kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping langsung tersipu setelah mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, lah segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Senior, kenapa kau diam saja begitu lama? Kukira kau telah terjadi sesuatu. Ini semua gara-gara istana Dao jahat. Orang-orang ini sangat sensitif terhadap jiwa. Kalau aku muncul, mereka akan memburu kalian setiap hari. Mungkin jiwaku pun akan digunakan untuk membuat pil. Jangan remehkan istana jalan jahat. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka. 10.000 tahun yang lalu, istana jalan jahat tampaknya ada di setiap dunia di surga ini." Raja Iblis Ciyun memberi instruksi pada Chen Ping, "Sial, apakah istana jahat begitu hebat?" Chen Ping sedikit mengernyit. "Baiklah, aku perlu istirahat sekarang. Aku takut kalau aku bicara lagi, sedikit jiwaku ini akan benar-benar hilang." Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Scarlet Cloud terdiam. Chen Ping mengumpulkan pikirannya dan mulai mencari Lingqi dan yang lainnya. Pada saat ini di ibu kota ilahi, sang pemakan jiwa berdiri di titik tertinggi istana, menghadap ke seluruh kota. Tubuhnya telah sepenuhnya pulih, dan kekuatannya telah pulih hingga 80% dari periode puncaknya. Pemulihan totalnya tidak akan lama lagi. Saat itu, belum lagi surga ke-6, dia bahkan akan mampu menembus surga ke-9. Surga ke-6 akan segera menjadi milikku. Soul Devourer mencibir, jejak keserakahan dan kekejaman terpancar di matanya, sedangkan untuk bocah nakal itu, dan para pendeta yang melarikan diri, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer berbalik dan berjalan menuju ke kedalaman istana, lah perlu memulihkan kekuatan puncaknya sesegera mungkin, lalu menyatukan seluruh surga ke-6, dan bahkan menantang dunia yang lebih tinggi. Setelah melarikan diri, Chen Ping beristirahat sejenak di hutan belantara dan kemudian mulai mencari keberadaan Lingxi dan yang lainnya. Dia tahu situasinya kritis dan dia harus menemukan mereka sesegera mungkin. Setelah mencari beberapa saat, Chen Ping akhirnya menemukan Lingxi dan yang lainnya di sebuah lembah tersembunyi. Chen Ping, melihat Chen Ping kembali dengan selamat, Ziyuan menjadi orang pertama yang bergegas, matanya dipenuhi air mata kegembiraan. "Aku senang sekali kamu baik-baik saja Wu Hao." Ling Yue, Hu Mazi dan yang lainnya juga berkumpul, dengan senyum bahagia di wajah mereka. "Saya baik-baik saja, maaf membuat semua orang khawatir diri." Chen Ping tersenyum dan berkata, "Senior Ciyun membantuku memblokir Soul Devourer, jadi aku berhasil melarikan Senior Ciyun." Hu Mazi bertanya dengan cemas. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkanku." Suara Chen Ping agak rendah. Tapi dia belum sepenuhnya menghilang. Hanya butuh waktu lama untuk pulih. Setelah mendengar ini, semua orang merasa berat hati. Mereka semua tahu bahwa jika bukan karena Raja Iblis Awan Merah yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu mereka, mereka mungkin sudah mati di ibu kota ilahi hari ini. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar luka kalian semua?" tanya Chen Ping dengan khawatir. Ketika cedera itu disebutkan, wajah semua orang menjadi sedikit jelek. "Kami semua menderita cedera serius dan butuh waktu lama untuk pulih." Wu Hao tersenyum getir dan berkata, "Terutama Master Istana keempat. Dia terluka parah saat mencoba melindungi pasukan kita yang mundur." Chen Ping menatap Lingxi dan melihat wajahnya pucat dan napasnya agak tidak teratur. "Jelas sekali dia terluka parah. Tuan Istana keempat, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Chen Ping dengan cemas. Lingqi menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat sebentar. Tapi sekarang ibu kota ilahi telah diduduki oleh pemakan jiwa. Terlalu berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini." Ling Yue berkata dengan cemas, "Soul Devourer akan segera mengirim orang untuk memburu kita." Ekspresi semua orang menjadi semakin serius setelah mendengar ini. Mereka tahu Ling Yue benar. Mengingat kepribadian Soul Devourer, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi.
Saya punya saran. Lingxi tiba-tiba berkata, aku bisa membawa semua orang ke surga ke-8. Itu adalah wilayah istana Raja Ilahi. Sekalipun pelahap jiwa begitu kuat, dia tidak akan berani bertindak gegabah di sana. Ketika semua orang mendengar ini, secercah harapan melintas di mata mereka. Surga ke-8 adalah tempat yang dinantikan semua orang, dan semua orang berharap untuk naik ke dunia yang lebih tinggi. Terlebih lagi, istana surgawi ke-8 sangat kuat. Bahkan jika pelahap jiwa telah memulihkan kekuatan puncaknya, lah mungkin tidak berani bertindak gegabah di sana. Tetapi Tuan Istana ke-4, luka-lukamu, kata Wu Hao dengan cemas. Lingxi menggelengkan kepalanya, meskipun lukaku serius, aku masih bisa membuka paksa saluran ruang angkasa. Namun, Lingqi terdiam, raut wajahnya tampak malu. Tapi dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa membuka saluran ruang angkasa kecil, dan aku hanya bisa mengangkut beberapa orang sekaligus. Akan butuh waktu lama untuk mengirim semua orang ke surga ke-8. Setelah mendengar ini, harapan di wajah semua orang meredup lagi. Sekarang jumlah mereka ratusan, dan jika mereka hanya bisa teleportasi beberapa orang saja dalam satu waktu, akan butuh banyak teleportasi. Selama periode waktu ini, Soul Devourer mungkin telah mengirim orang untuk memburu mereka. Apa yang harus saya lakukan? Ziyuan berkata dengan cemas, kita tidak bisa hanya tinggal di sini dan menunggu Soul Devourer membunuh kita, kan? Semua orang terdiam, dan untuk sesaat, lembah itu dipenuhi suasana putus asa. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba teringat sesuatu. Saya punya solusinya, Chen Ping tiba-tiba berkata. Semua orang menatap Chen Ping, mata mereka penuh kebingungan. Chen Ping tersenyum tipis dan mengeluarkan senjata ajaib kecil berbentuk menara hitam dari cincin penyimpanannya. Ini, Lingxi menatap menara hitam kecil itu, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, mungkinkah ini menara penindas iblis yang legendaris? Ya, ini menara penindas iblis, kata Chen Ping sambil tersenyum, menara ini tidak hanya bisa digunakan untuk menekan monster, tetapi juga memiliki fungsi khusus. Fungsi apa? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aliran waktu di dalam menara ini berbeda dengan di luar. Chen Ping menjelaskan, 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Semua orang bisa masuk ke menara untuk berlatih, dan dengan begitu mereka akan cepat pulih. Ketika semua orang mendengar ini, ada kilatan keterkejutan di mata mereka. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Sungguh luar biasa. Jika mereka memasuki menara untuk berlatih, hanya butuh beberapa hari untuk pulih dari cedera dan bahkan meningkatkan kekuatan mereka. Ini, apakah ini benar? Tanya Lingxi tak percaya. Chen Ping mengangguk, tentu saja benar. Aliran waktu di dalam menara ini memang berbeda dengan di luar. Sangat bagus. Ling Yue berkata dengan gembira, dengan begini kita tidak perlu takut pada pemakan jiwa. Setelah kita pulih dari luka-luka kita, bahkan jika pemakan jiwa datang, kita tidak akan takut padanya. Setelah mendengar ini, semua orang tersenyum gembira. Mereka akhirnya melihat harapan. Semuanya, silakan masuk ke menara. Chen Ping tersenyum dan berkata, aku akan melindungi kalian semua di luar. Semua orang mengangguk, dan di bawah kepemimpinan Lingqi, mereka memasuki menara penekan iblis satu persatu. Melihat semua orang memasuki menara, Chen Ping menghela napas lega. Dia tahu bahwa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi semua orang di luar dan menunggu semua orang pulih dari cedera mereka. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Chen Ping tinggal di menara penekan setan, tidak berani bermalas-malasan sedikitpun. Dia tahu bahwa Soul Devourer mungkin akan mengirim orang untuk memburu mereka kapan saja. Akhirnya, pada malam hari ketiga, menara penekan setan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, Lingqi, Wu Hao, Ling Yue, Ziyuan dan yang lainnya berjalan keluar dari menara satu persatu. Mereka semua tampak kuat dan bersemangat, dan jelas bahwa mereka telah pulih sepenuhnya dari cedera mereka, bahkan kekuatan mereka telah meningkat. Kami kembali, Ziyuan berkata dengan gembira, dan kekuatanku telah meningkat pesat. Wu Hao juga tersenyum dan berkata, benar sekali, aku sekarang adalah manusia abadi tingkat ketiga. Setelah mendengar ini, semua orang dengan bersemangat mendiskusikan keuntungan mereka. Setelah berlatih di menara penekan iblis selama 300 hari, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Lingqi juga memeriksa luka-lukanya dan menunjukkan senyum puas di wajahnya, cedera saya telah pulih sepenuhnya,
dan kekuatan saya juga telah kembali ke 90% dari puncaknya. Tepat saat semua orang mulai bersemangat, sebuah suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar dari langit. Segera setelah itu, aura kuat datang dari jauh, dan seluruh lembah bergetar hebat. Ekspresi semua orang berubah dan mereka semua menatap ke langit. Langit tertutupi awan gelap, dan jiwa-jiwa iblis hitam serta para pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan-awan, berjejer rapat bagaikan belalang, mengepung seluruh lembah. Di barisan terdepan para jiwa iblis dan para pembudidaya iblis ini, sesosok berjubah hitam melayang di udara. Sosok itu tak lain adalah sang pemakan jiwa yang telah pulih sepenuhnya ke kekuatan puncaknya. Hahaha, kau pikir aku tidak bisa menemukanmu kalau bersembunyi di sini? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh dengan penghinaan. Hari ini, aku akan melihat kemana kau bisa melarikan diri. Semua orang melihat ke arah jiwa-jiwa iblis dan para pembudidaya iblis yang berdesakan di langit, dan raut putus asa tampak di wajah mereka. Meskipun mereka telah pulih dari cedera mereka dan kekuatan mereka meningkat, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Soul Devourer dan ratusan ribu Demon Soul Demon Cultivator. Sepertinya kita benar-benar akan mati di sini hari ini, kata Wu Hao sambil tersenyum kecut. Ling Yue pun mengangguk, wajahnya tampak tenang. Aku sama sekali tidak menyesal bisa bertarung dengan semua orang sampai akhir. Zi Yuan menggenggam pedang di tangannya erat-erat, matanya penuh tekad, bahkan jika aku mati, aku akan melawan mereka. Ling Xi menatap Soul Devourer di langit dengan ekspresi serius di wajahnya, semuanya, jangan menyerah, kita masih punya harapan. Namun, semua orang tahu bahwa Ling Qi hanya menghibur semua orang. Menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka tidak mempunyai harapan sama sekali. Semua orang berdiri saling membelakangi, memegang senjata mereka erat-erat, siap bertarung sampai saat terakhir. Suasana di lembah itu sangat hikmat. Kita semua akan mati, jadi mari kita lawan dia saja. Taois Wuji siap bertarung sampai mati dengan Soul Devourer. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak dan ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Semua orang merasakan aura mengerikan menekan mereka. Mereka tak bisa bergerak sama sekali, apalagi bertarung sampai mati dengan Soul Devourer. Sang pemakan jiwa melayang di udara, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan aura yang menyesakkan dan menakutkan terpancar dari seluruh tubuhnya, lah menatap orang-orang yang tak mampu bergerak di bawah, dan senyum kejam tersungging di bibirnya, semut tetaplah semut. Sekalipun aku memberimu kesempatan untuk berlatih, kau tak akan sebanding denganku. Semua orang berjuang keras, tetapi mereka seperti terbelenggu erat oleh belenggu tak kasat mata. Belum lagi berjuang, mereka bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun. Kekuatan spiritual dalam tubuh tampaknya membeku dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Hahaha, apakah kamu merasakan keputusasaan? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, ini perbedaan kekuatan yang luar biasa. Di hadapanku, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk melawan. La perlahan mendarat di depan kerumunan, tatapannya menyapu semua orang, akhirnya berhenti pada Chen Ping. Wah, kulihat kau punya bakat dan darah naga yang bagus. Kenapa kau tidak tunduk padaku? Ikuti aku, dan kujamin kau akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik daripada di Istana Raja Dewa, dan kau bahkan akan memiliki kesempatan untuk mencapai surga ke-9 ke atas di masa depan. Chen Ping memelototi sang pemakan jiwa, tatapannya penuh penghinaan, menyerah padamu. Kau tidak pantas, iblis jahat sepertimu cepat atau lambat akan disambar petir. Bahkan jika aku, Chen Ping, mati, aku tidak akan pernah menurutimu. Lancang, wajah Soul Devourer menggelap, dan secerca niat membunuh terpancar di matanya. Kalau kau tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer mengangkat tangannya dan memadatkan bola cahaya sihir hitam, siap untuk membunuh Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat kritis ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi di langit. Langit yang awalnya gelap seketika tertutup warna merah menyala, seakan seluruh dunia terbakar. Gelombang panas yang tak terlukiskan menyapu dari cakrawala, dan bahkan energi iblis yang dilepaskan oleh Soul Devourer mulai berfluktuasi hebat. Soul Devourer mengerutkan kening, menghentikan apa yang tengah dilakukannya, dan menatap ke langit. Semua orang mendongak dan melihat nyala api yang cemerlang melesat dari cakrawala. Nyala api itu melesat melintasi langit bagai meteor, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan seketika tiba di atas lembah.
Sosok seseorang terlihat samar-samar di dalam kobaran api. Saat api berangsur-angsur menghilang, seorang pria tua berambut putih berjubah merah menyala perlahan muncul. Orang tua itu berambut putih dan berwajah muda, ekspresinya sederhana, dan matanya bagaikan dua bola api yang menyala, memancarkan cahaya yang agung dan baik, dikelilingi oleh api redup, dan di bawah kakinya terdapat bunga teratai yang dibentuk oleh api tersebut. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci yang tak terlukiskan. Melihat lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba muncul, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang seaneh itu, dan mereka tidak tahu dari mana datangnya orang tua ini. Namun dilihat dari aura yang terpancar dari lelaki tua itu, dia jelas merupakan makhluk yang luar biasa kuat. Setelah melihat lelaki tua itu, mata Chen Ping melebar dan dia terkejut tak terlukiskan kata-kata. Karena dia mengenali bahwa lelaki tua ini adalah penguasa bintang roh api yang mengajarinya langkah pengendalian api, lelaki tua yang berbalik dan pergi setelah perselisihan. Chen Ping tidak menyangka bahwa Dewa Bintang Roh Api akan datang ke surga ke-6. Ekspresi Soul Devourer berubah serius, bisa merasakan bahwa kekuatan lelaki tua berambut putih ini jelas tidak kalah darinya, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Siapa kamu? Soul Devourer bertanya dengan suara yang dalam, energi iblis dalam tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan, siap bertarung kapan saja. Pria tua berambut putih itu perlahan membuka matanya, tatapannya menyapu seluruh ruangan seperti dua nyala api, akhirnya tertuju pada Soul Devourer. Aku adalah Dewa Bintang Roh Api, suara lelaki tua itu menggema bagai lonceng, membawa keagungan yang tak terbantahkan. Anak muda, kau telah menyebabkan kekacauan dan mencederai kehidupan di sini. Tahukah kau dosamu, Dewa Bintang Roh Api? Semua orang bingung, karena mereka belum pernah mendengar nama ini. Namun dilihat dari aura api pada lelaki tua itu, jelaslah dia adalah makhluk kuat yang berhubungan dengan api. Ekspresi Soul Devourer berubah, tampak memikirkan sesuatu, dan matanya sedikit menyipit. Fire Spirit Starlord, mungkinkah kau, seseorang dari Gunung Api Surga ke-9? Bukankah kau menghilang puluhan ribu tahun yang lalu dan pergi ke surga yang lebih tinggi? Dewa Bintang Roh Api tersenyum tipis, aku tak menyangka junior sepertimu pernah mendengar namaku. Sekarang setelah kau tahu, kenapa kau tidak menyerah saja? Hahaha, memangnya kenapa kalau kau adalah Dewa Bintang Roh Api dari surga ke-9? Sang pemakan jiwa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ini surga ke-6, bukan surga ke-9. Ini bukan tempatmu, sekalipun itu surga ke-9, kau hanyalah legenda di hadapan surga ke-9. Saat aku kembali ke surga ke-9, kau akan jadi apa? Beraninya kau memanggilku junior, apa kau pikir aku takut padamu? Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami, RSN Official, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Sepertinya kau sangat percaya diri. Memang benar, ketika tidak ada harimau di gunung, monyet menjadi raja. Aku juga mendengar bahwa kau sangat kuat di langit ke-9 dan bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tapi itu bukan berarti kau sangat kuat. Itu hanya berarti para kultivator di langit ke-9 semakin memburuk, kata Dewa Bintang Roh Api sambil tersenyum. Karena kau mengenalku, maka bersiaplah untuk mati. Setelah mengatakan ini, sang pemakan jiwa menyerang penguasa Bintang Roh Api, membentuk segel dengan tangannya, dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Dalam sekejap, cakar iblis hitam raksasa mengembun dan mencengkeram Dewa Bintang Roh Api dengan kekuatan yang mampu merobek langit dan bumi. Kemanapun cakar iblis itu lewat, udara terkoyak, menimbulkan serangkaian suara tajam yang menembus udara. Chen Ping dan yang lainnya langsung pucat pasi saat melihat ini. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Jika itu mereka mungkin takkan mampu melawan. Akan tetapi, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Sang Raja Bintang Roh Api masih memperlihatkan senyum di wajahnya, seolah-olah serangan di hadapannya itu hanya permainan anak-anak. Hanya masalah sepele, kata Dewa Bintang Roh Api dengan enteng. Dia mengangkat tangan kanannya pelan-pelan, dan api keemasan mengembun di ujung jarinya. Api itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, ledakan. Api keemasan itu bertabrakan dengan cakar iblis hitam, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Yang mengejutkan adalah cakar setan hitam yang tampak menakutkan itu meleleh secepat es dan salju di hadapan api keemasan. Apa? Ekspresi Soul Devourer berubah. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka serangan berkekuatan penuhnya akan dengan mudahnya diatasi oleh lawan.
Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Soul Devourer berteriak dengan marah. Dia menolak untuk percaya pada kejahatan, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, membentuk segel yang lebih rumit dengan tangannya. Api iblis sedang berkobar, sang pemakan jiwa meraung, dan energi iblis di sekitarnya menyembur keluar seperti gunung berapi, berubah menjadi lautan api hitam, menyapu ke arah Dewa Bintang Roh Api. Lautan api ini mengandung sifat korosif yang mengerikan, dan bahkan ruang angkasa mulai terdistorsi kemanapun ia lewat. Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat serangan sekejam itu. Akan tetapi, sang Raja Bintang Roh Api tetap bergeming. Dia mendesah pelan, "Aduh, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Dewa Bintang Roh Api melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan api kemasan di sekelilingnya langsung meledak, berubah menjadi dinding api besar, sepenuhnya menghalangi lautan api hitam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lautan api hitam yang menakutkan itu mulai menguap dengan cepat di hadapan dinding api kemasan, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Bagaimana ini mungkin? Soul Devourer benar-benar tercengang. Api iblisnya yang berkobar merupakan salah satu keahliannya yang terkenal, sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa api itu dapat dipadamkan dengan mudah oleh lawan. "Api iblismu hanyalah permainan anak-anak di hadapanku," kata Dewa Bintang Roh Api dengan ringan. "Mustahil, aku tidak percaya." Soul Devourer berteriak dengan marah, "Akulah Soul Devourer. Akulah yang terkuat di surga ke-9. Mustahil aku kalah darimu." Setelah berkata demikian, Soul Devourer menyerang lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu, lalu energi iblis di sekitarnya mulai mengembun dengan gila-gilaan, berubah menjadi pedang iblis hitam besar. Pedang iblis pemakan jiwa, sang pemakan jiwa meraung dan menebas ke arah Dewa Roh Api dengan pedang ajaib di tangannya. Pedang ini menampung seluruh kekuatannya, dan benang-benang jiwa duka yang tak terhitung jumlahnya melilit pedang itu, memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Chen Ping dan yang lainnya ketakutan saat menyaksikan. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Jika mereka terkena, jiwa mereka mungkin akan musnah sepenuhnya. Akan tetapi, menghadapi pedang yang begitu menakutkan, sang Raja Bintang Roh Api masih memperlihatkan senyum di wajahnya. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dengan tenang dan mengetuk ringan dengan jari telunjuknya, "Engah." Dengan suara pelan, pedang iblis pemakan jiwa yang tampak mengerikan itu tidak mampu bergerak sedikit pun di depan ujung jari penguasa Bintang Roh Api. Yang lebih mengejutkan lagi adalah benang-benang jiwa pada pedang ajaib itu mulai menghilang dengan cepat, seakan-akan telah bertemu musuh bebuyutannya. Kekuatan macam apa ini? Soul Devourer benar-benar putus asa. Dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan lelaki tua berambut putih di depannya hanyalah perbedaan besar. "Sekarang apakah kamu mengerti perbedaannya?" Dewa Bintang Roh Api berkata dengan tenang, "Di hadapanku, kau hanyalah seorang badut." Setelah mengatakan ini, Dewa Bintang Roh Api dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Dengan suara keras, pedang iblis pemakan jiwa milik Dewa Pemakan Jiwa hancur berkeping-keping, berubah menjadi aura iblis hitam tak terhitung jumlahnya dan lenyap di udara. Soul Devourer sendiri juga terdorong mundur berulang kali oleh kekuatan hentakan yang besar, dan seteguk besar darah muncrat keluar dari mulutnya, "Engah." Soul Devourer terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya, tidak pernah membayangkan bahwa ia akan kalah telak dan menyedihkan. "Tidak, mustahil akulah sang pemakan jiwa. Mana mungkin aku kalah?" Soul Devourer berteriak dengan marah. Dia tidak mau menerima kenyataan ini dan tidak mau percaya bahwa dirinya begitu rentan. "Aduh, kamu memang keras kepala dan bandel." Sang Dewa Bintang Roh Api mendesah pelan. Dia melambaikan tangan kanannya lagi, lalu api kemasan melesat keluar dari tangannya dan langsung mengejar sang pemakan jiwa. "Ah!" Sang pemakan jiwa menjerit, dan tubuhnya dikelilingi oleh api kemasan. Di bawah nyala api kemasan, energi jahat di tubuh Soul Devourer mulai menghilang dengan cepat, dan tubuhnya berangsur-angsur menyusut dalam nyala api. "Tidak, aku tidak mau, aku tidak mau." Soul Eater berteriak gila, namun tidak berdaya melakukan apapun. Akhirnya, di bawah nyala api kemasan, sang pemakan jiwa berubah menjadi bola cahaya hitam dan dengan santai dikumpulkan ke dalam botol giok oleh penguasa Bintang Roh Api. Melihat pemandangan ini, Chen Ping dan yang lainnya benar-benar tercengang.
Mereka tak pernah menyangka bahwa pemakan jiwa sekuat itu akan begitu rapuh di hadapan lelaki tua berambut putih ini. Rasanya seperti orang dewasa menindas anak kecil. Ini sungguh menakjubkan. Ziyuan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wu Hao pun mengangguk, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ya, aku belum pernah melihat makhluk sekuat itu. Soul Devourer bagaikan semut di depannya. Ling Yue menatap Huo Ling Xingjun dengan tatapan kagum, siapakah senior ini? Kekuatannya sungguh mengerikan. Humazi juga menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Aku tidak tahu, tapi dilihat dari kekuatannya, dia pastilah sosok legendaris. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada eksistensi sekuat itu di dunia. Chen Ping juga sangat terkejut saat melihat Fire Spirit Star-Lord. Meskipun dia tahu bahwa Raja Bintang Roh Api sangat kuat, dia tidak menyangka kalau dia akan sekuat itu. Sepertinya aku masih meremehkan senior ini, pikir Chen Ping dalam hati. Sang Dewa Bintang Roh Api menyimpan botol giok dan berbalik menatap semua orang. Bagaimana latihan pengendalian apimu? Sang Dewa Bintang Roh Api berjalan mendekati Chen Ping dan bertanya. Chen Ping sedikit malu. Dia belum berlatih langkah pengendalian api dengan sempurna dan tidak bisa mencapai level 100 mil dalam satu langkah. Melihat ekspresi Chen Ping, Fire Spirit Star-Lord tahu bahwa Chen Ping tidak banyak berlatih, tetapi dia tidak marah. Baiklah, masalahnya sudah selesai, dan sekarang saatnya aku pergi, kata Dewa Bintang Roh Api dengan ringan. Selamat tinggal, Star-Lord. Ling Qi adalah orang pertama yang memberi hormat pada Dewa Bintang Roh Api. Melihat hal itu, yang lainnya berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Dewa Bintang Roh Api karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kalau bukan karena Dewa Bintang Roh Api, mereka pasti sudah menjadi arwah mati para bawahan sang pemakan jiwa. Chen Ping juga membungkuk kepada Dewa Bintang Roh Api dan berkata, terima kasih banyak telah menyelamatkanku, Dewa Bintang. Aku tak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku.